Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Fareji, kelas PAI A1 semester 3 dengan NIM 21106011020. Di sini saya nanti akan mempraktekkan tata cara wudhu dengan baik dan benar sesuai dengan fardu-fardu wudhu. Adapun fardu-fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Tapi nanti saya tidak akan mempraktekkan fardu-fardunya saja, melainkan nanti saya akan mempraktekkan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam wudhu, semisal bersiwak, membaca basmalah di awal wudhu, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, berkumur, istinsyak, kemudian mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, menegakalikan basuhan, mendahulukan anggota kanan atas anggota kiri, menyela-nyelai jari baik jari tangan maupun kaki, kemudian berkesinambungan atau mualaf. Kemudian setelah saya mempraktekkan tata cara wudhu dengan baik dan benar, nanti saya akan mempraktekkan tata cara sholat, tepatnya adalah sholat subuh. Pastinya dengan benar ya, sesuai dengan rukun-rukun sholat. Tanpa menunggu lama-lamanya, langsung saja tonton video berikut ini. Sebelum berwudu, kita sebaiknya bersiwakan terlebih dahulu, karena itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Setelah bersiwak, kita membaca basmalah sambil mencuci kedua tebelah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Setelah membersihkan tangan, kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah berkumur, kemudian beristinsyak atau memasukkan air ke lubang hidung sebanyak 3 kali. Setelah beristinsyak, kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil niat berwudu sebagaimana berikut. Nawaitul wudu'a rafa'il hadatsil asyghuri fardhulillahi ta'ala. Sedangkan batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala dan pangkalnya 2 rahang. Dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga. Setelah membasuh wajah, kemudian membasuh kedua belah tangan sampai siku-siku sebanyak 3 kali dan disunahkan menyela-nyelai jari-jari tangan. Setelah membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. Jika ingin mendapatkan kesunahan, bisa mengusap seluruh rambut kepala. Setelah mengusap sebagian atau seluruh rambut kepala, kemudian mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dan disunahkan menyela-nyelai jari-jari kaki. Dalam mengerjakan fardu-fardu wudhu, wajib dikerjakan dengan tertib atau urut. Artinya, fardu-fardu yang harus didahulukan pengerjaannya ya didahulukan, dan fardu-fardu yang harus diakhirkan pengerjaannya ya diakhirkan. Sehingga jika seseorang lupa tertib, maka wudhu yang dilaksanakannya tidak mencukupi.
Setelah berwudu, disunahkan membaca doa sambil menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua belah tangan. Adapun doanya sebagai berikut: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Gimana, sudah lihat kan tata cara wudhu dengan baik dan benar? Kemudian sebagaimana apa yang telah saya katakan di awal, setelah saya mempraktekkan tata cara wudhu dengan baik dan benar, saya akan mempraktekkan tata cara sholat, tepatnya adalah sholat subuh, tentunya dengan baik dan benar sesuai dengan rukun-rukun sholat. Adapun rukun-rukun sholat itu ada 18, sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab Fathul Qorib. Yang pertama, niat ketika takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, tumaninah ketika rukuk. Yang ketujuh, i'tidal. Yang delapan, tumaninah ketika i'tidal. Yang kesembilan, 2 kali sujud. Yang ke-10, tumaninah di dalamnya. Yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12, tumaninah ketika mengerjakannya. Yang ke-13, duduk tasyahud akhir. Yang ke-14, membaca tasyahud. Yang ke-15, membaca sholawat Nabi setelah membaca tasyahud. Yang ke-16, salam yang pertama. Yang ke-17, niat keluar dari sholat. Tapi ini merupakan kaul yang do'if, sedangkan kaul yang sahih itu tidak menjadi rukun. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tapi sebelum kita mengerjakan sholat, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, suci, baik pakaian, tempat maupun dan. Kemudian menutup aurat. Kemudian mengetahui telah masuknya waktu sholat atau menduga telah masuknya waktu sholat. Kemudian menghadap kiblat. Saja tonton praktek sholat berikut ini. Cara mengerjakan sholat yang pertama, posisikan badan berdiri tegak sambil menghadap kiblat. Kemudian takbiratul ihram disertai mengangkat 2 belah tangan dan bersamaan dengan niat sholat di dalam hati. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan, kemudian membaca doa iftitah. Selesai membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Selesai membaca Al-Fatihah, pada rakaat yang pertama dan kedua disunahkan membaca surat atau ayat Al-Quran. Selesai membaca surah atau ayat Al-Quran, lalu mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga seraya membaca Allahu Akbar. Kemudian rukuk, badannya membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dan ditekankan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah cukup sempurna, bacalah tasbih sebagai berikut: Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selesai rukuk, terus bangkit tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga seraya membaca Sami'allahu liman hamidah. Pada waktu berdiri tegak atau i'tidal, kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah i'tidal, kemudian sujud dengan meletakkan dahi ke bumi, dan ketika turun seraya membaca Allahu Akbar, dan ketika sujud membaca tasbih sebagai berikut: Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud serta membaca Allahu Akbar, dan ketika duduk membaca Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, pengerjaannya seperti pada waktu sujud yang pertama, baik caranya maupun bacaannya. Setelah sujud yang kedua, kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Tapi sebelum berdiri, disunahkan untuk duduk istirahat. Ketika berdiri di rakaat yang kedua, juga wajib membaca surat Al-Fatihah, dan disunahkan membaca surat atau ayat Al-Quran. Setelah membaca surat atau ayat Al-Quran, kemudian rukuk dengan tumakninah dan i'tidal dengan tumakninah.
pengerjaannya seperti pada rakaat yang pertama tadi, baik caranya maupun bacaannya. Pada waktu i'tidal, setelah membaca Rabbana lakal hamdu, kemudian membaca doa kunut sebagai berikut. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Setelah membaca doa kunut, kemudian turun untuk mengerjakan sujud dengan tumakninah. Setelah itu duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, kemudian sujud lagi dengan tumakninah. Setelah itu duduk kembali dengan duduk tasyahud akhir. Pada saat duduk tasyahud akhir, membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada saat tasyahud disunahkan untuk meletakkan dua tangannya di atas ujung lututnya, sekira ujung jari-jarinya sejajar dengan ujung lutut, dengan membentangkan jari-jari kirinya bersertaan dengan merapatkannya dan mengapalkan jari-jari tangan kanannya kecuali jari petunjuk, dan disunahkan untuk mengangkat jari petunjuknya dengan agak condong ketika sampai ucapan hamzahnya lafaz illallah, sebab mengikuti Nabi sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Selesai tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Catatan, waktu membaca salam yang pertama, muka kita menengok ke kanan, dan waktu membaca salam yang kedua, muka kita menengok ke kiri. Dengan salam ini, maka berakhirlah sholat kita. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ada kata lompat ke Tuhan, lompatnya sambil bergaya. Kalau benar itu dari Tuhan, kalau saya itu dari saya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.